Halo, kita kembali lagi di kebun anggur. Kali ini kita akan belajar untuk pembuahan 3 sap pada sistem tralis kebun anggur. Tujuannya adalah untuk mempercepat rentan waktu panen. Ini adalah anggur nanti sebelum panen habis, dia udah mengeluarkan buah lagi, buah yang kedua dan buah yang ketiga. Jadi nanti panennya bisa berurutan dalam jangka waktu 3-4 bulan. Nanti bisa 3 kali panen. Tujuan dari pembuahan 3 sap ini adalah nanti biar buahnya berurutan. Sengaja dibikin 3 sap karena di sini di Jogja Anggur kebunnya untuk wisata edukasi. Jadi setiap hari, setiap minggu itu dijadwalkan ada anggur yang ada untuk dipetik dan bisa untuk selfie. Jadi mau nggak mau anggur harus dibuahkan dalam waktu yang relatif cepat. Untuk pembuahan 3 sap di sini maksud saya adalah di sini dulu saya melakukan pruning pertama. Ini buah ada habis. Ini bekas dulu pruningnya. Kira-kira 3,5 sampai 4 bulan yang lalu saya pruning pangkas di sini. Dia keluar buah di sini. Di sini. Dari pruning pertama. Terus lalu naik. Ini sap yang kedua. Jadi ketika buahnya udah habis, dia nggak menunggu waktu yang lama, dia udah ada buah lagi yang udah hampir matang. Ini yang sap yang kedua. Dan sap yang ketiga saya tunjukkan di sini. Ini kemarin saya potes pucuk lagi. Ini udah keluar bunganya. Saya tunjukkan yang sap ketiga sehabis potes pucuk. Nah, ini dari sap yang kedua. Sap yang pertama kemarin udah habis. Di sini bekas dombolan-dombolannya. Ini sap yang kedua udah menunggu waktu untuk pematangan, kira-kira 1 bulan lagi matang. Dan kita udah ada sap cadangan lagi, sap ketiga. Ini 1, ini lagi bunga di atas 2, ini lagi di sini bunga 3, ini lagi itu bunga. Nah, jadi ketika nanti ini dipanen, ketika yang sap kedua dipanen, udah ada lagi sap ketiga yang menunggu beberapa minggu untuk siap panen. Ini saya tunjukkan sama pohon nih. Nah, ini maksud pembuahan 3 sap saya di situ. Jadi sap pertama sehabis panen, kita nggak perlu menunggu waktu 3-4 bulan HSP untuk matang. Kita udah punya cadangan buah lagi di sini, dan cadangan buah lagi yang baru jadi bunga. Jadi kita nggak perlu menunggu waktu lama. Untuk varietas yang lain, ini buahnya tinggal sisa saja. Ini sap yang pertama. Sap yang pertama ini jenis Dickson. Jadi karena banyaknya tamu petik-petik, maka buah hanya tinggal sisa-sisa saja. Ini sap yang pertama udah mau habis, kita bikin. Ini udah sap yang kedua. Jadi kita ketika sap yang pertama udah habis masa panennya, kita nggak perlu menunggu waktu yang lama. Kita udah punya cadangan buah lagi di atasnya. Ini sap yang kedua. Nanti setelah ini batang ini menjulur minimal 30 daun. Setelah batang agak tua, kita pangkas lagi, dan itu jadi sap yang ketiga. Jadi dalam pembuahan sistem tralis di sini bisa dibikin 3 sap. Sap pertama, sap kedua, dan sap ketiga. Tujuannya adalah biar kita nggak perlu menunggu waktu lama untuk bisa panen. Jadi
nggak harus menunggu waktu 3-4 bulan. Dalam waktu 1 bulan lebih dikit kita udah bisa panen untuk yang sap selanjutnya. Jadi sap pertama habis, terus jadi sap kedua dan sap ketiga. Ini yang contoh lagi, ini yang masih varietas Dickson saya tunjukkan. Ini yang sap pertama udah habis beberapa hari yang lalu. Ini sap yang kedua udah jadi pentil yang udah gede, setengah matang, setengah dari waktu pematangan. Ini. Dan nanti kita pangkas di atas situ untuk jadi sap yang ketiga. Nah, ini adalah contoh anggur yang ini sap kedua. Yang sap pertama udah habis, kita nggak perlu menunggu untuk pangkas dari bawah, nggak perlu. Kita bisa lanjutkan pemotongan di atasnya. Dulu anggur pertama berbuah di bawah sini, berbuah di bawah, terus kita pangkas di atas ini, dia keluar buah di sini. Ini sap yang kedua. Nanti setelah batang menjulur minimal 30 daun, kita bisa pangkas lagi, dan itu jadi sap yang ketiga. Tujuan menunggu minimal setelah 30 daun adalah biar nutrisi yang ada di buah ini dia terisi dengan fotosintesis daun. Jadi kita nggak perlu membutuhkan daun yang banyak, kira-kira hanya butuh 30 daun, maka dompolan anggur ini bisa terisi. Dan kita nggak perlu menunggu waktu yang lama untuk bisa panen lagi. Ini karena ini udah habis masa panen, udah pas habis buahnya beberapa hari yang lalu. Tapi berinya yang di sap kedua, dia udah gede, tinggal menunggu pengisian buah. Kira-kira 1,5 sampai 2 bulan dia udah panen. Jadi nggak perlu menunggu waktu sampai 3,5 bulan atau standar HSP kematangan anggur. Jadi nggak perlu menunggu waktu lama. Terus nanti ada batang yang menjulur ke sini, kita ambil beberapa daun, 30 daun, nanti kita pangkas di depannya, dan itu buah lagi, dan itu akan jadi yang sap ketiga. Ini contoh-contoh buahnya, ini yang di sap kedua, contoh buahnya. Jadi dengan metode ini diharapkan kita bisa panen dalam waktu yang cepat. Karena kenapa? Karena belum habis buahnya kita udah pangkas lagi. Jadi begitu berurutan terus. Jadi hanya waktu dalam rentannya waktu yang nggak terlalu lama, kita akan mendapatkan hasil panen lagi. Ini keunggulannya sistem ini. Masih contoh lagi buah yang di sap kedua. Banyak sekali dompolannya. Jadi Anda nggak perlu khawatir dengan hasilnya. Hasilnya tetap bisa bagus dan optimal buahnya. Bisa dilihat di sini, dompolannya banyak. Nah, ini adalah salah satu kunci di kebun kami di Jogja Anggur. Biar rentan waktu panennya cepat. Jadi tamu yang datang itu dia banyak yang ingin cari buah. Jadi kita bisa menyediakan. Karena kenapa? Karena rentan waktu panennya cepat. Nggak perlu menunggu waktu 3,5 bulan menunggu panen. Dalam waktu kira-kira 1,5 bulan kita udah bisa panen yang untuk tingkatan sapnya tadi. Ini sistem tralis. Jadi metode ini bisa Anda pakai untuk mempercepat buah ketika Anda ingin memproduksi buah dalam waktu yang relatif cepat.
untuk sap yang ketiga itu bisa nanti melalui potes pucuk atau bisa dipangkas di batang yang muda. Jadi nggak perlu batang tua, tetap bisa berbuah asal asupan nutrisinya berjalan masuk dengan bagus. Oke, Anda bisa cobalah di sendiri pada kebun Anda. Terima kasih. Salam Jogja Anggur.